Selamat datang di channel kecil ini yang membahas tentang alur cerita film-film seru yang belum dirilis atau belum ditayangkan. Channel ini akan sedikit memberi gambaran atau bocoran tentang film yang akan dirilis tahun depan. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari subscribe channel ini supaya bisa berkembang ke depannya. Terima kasih. Kali ini Mimin akan melanjutkan part film Martial Universe Season 4, sebagaimana kita ketahui bahwa Martial Universe sekarang sudah memasuki Season 4, tetapi untuk kita bisa menonton versi asli dari film Martial Universe Season 4 itu kita harus menunggu tahun depan untuk perilisan film aslinya. Dan untuk teman-teman jika ingin memahami isi video di channel ini, mari tonton part demi part yang ada di channel ini agar tidak gagal paham dan bisa memahami isi video selanjutnya. Karena video selanjutnya yang Mimin akan upload akan berkaitan dengan video di part sebelumnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Di langit, kekuatan Yuan yang kuat terbentuk menjadi formasi cahaya, gelombang demi gelombang kekuatan Yuan menyebar menyelimuti hampir seluruh langit kota boneka. Formasi iblis, habisi anak kurang ajar itu. Teng Lei dan 3 orang lainnya yang telah mencapai tahap penciptaan Qi memimpin formasi hebat. Mereka berempat tiba-tiba berteriak dengan keras ketika kekuatan Yuan di langit langsung bergemuruh, energi Yuan itu membentuk sosok cahaya Yuan yang besar. Sosok cahaya ini sangat besar. Seperti iblis besar, ia memiliki 2 tanduk di kepalanya, sementara Yuan Power yang kejam menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, setiap praktisi dari sekte boneka berteriak dengan marah. Niat membunuh meroket ke langit, berkumpul di telapak iblis besar dan benar-benar berkumpul menjadi senjata berwarna merah. Ketika senjata berwarna merah mulai terbentuk di tangan sosok iblis besar itu, sosok itu langsung melangkah maju di udara dan langsung dengan kejam menusuk Lindong. Di belakang Lindong, Little Flame mengeluarkan suara gemuruh, dari rahangnya yang besar, energi yang berwarna langsung ditembakkan seperti naga, mengeluarkan undulasi energi yang kuat saat itu dengan kejam ditembakkan ke arah sosok cahaya iblis besar. Menanggapi serangan Little Flame, senjata di tangan iblis besar tiba-tiba melesat dan dengan kuat menebas ke bawah berbenturan langsung dengan serangan Little Flame dengan ledakan keras. Saat menghadapi serangan sosok iblis besar, ekspresi Lindong tetap tenang, tangannya menggenggam tombak surgawi kuno. Samar-samar, aura yang ganasnya dipancarkan dari tubuhnya, dan memakai darah esensi naga kera kuno hingga batasnya. Ketika darah esensi kera naga didesak hingga batasnya, sosok ilusi kera naga setinggi 100 meter benar-benar muncul di punggung Lindong sebagai aura ganas yang berasal dari zaman kuno yang terbentang di langit. Keadaan Lindong saat ini sama seperti kera naga kuno yang berbentuk manusia. Apakah ini yang disebut formasi hebat? Lihat, akan aku hancurkan dengan satu pukulan tombakku. Sosok Lindong seperti raksasa berdiri di langit. Yuan Power yang gemerlap tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya sementara timbangan surgawi kuno di tangannya juga mengeluarkan energi yang kuat. Yuan Power yang gemilang dan kuat meledak keluar, cahaya keemasan memancar di langit saat timbangan surgawi kuno besar di tangannya tiba-tiba meledak. Saat tombak kuno mendorong maju, seekor naga emas besar dan kera naga muncul di tubuhnya. 2 sosok ilusi besar yang mengandung kekuatan yang tak tertandingi dengan kejam menabrak sosok cahaya iblis besar dengan ganas. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi bergema di langit, ledakan itu menyebabkan guncangan di seluruh grid wayang kota. Tabrakan di langit tidak bertahan lama ketika sosok ilusi naga emas dan kera naga yang kuat langsung menghancurkan sosok cahaya iblis besar itu. Begitu sosok cahaya iblis besar itu hancur, wajah para praktisi kultus wayang sadis menjadi pucat dan mereka dengan langsung memuntahkan seteguk darah segar. Teng Lei dan yang lainnya juga terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Menatap formasi besar yang pecah di langit, tidak ada yang menyangka bahwa Lindong benar-benar akan dapat secara paksa memecah formasi besar yang dibentuk oleh banyak praktisi kulpupet mengerikan sendirian. Setelah menghancurkan formasi hebat mengalahkan Teng Lei dan praktisi lain dari kota boneka,
Setelah beberapa saat Lindong langsung berlari maju ke arah Teng Lei dan langsung membawanya pergi untuk keluar dari kota boneka. Seketika Little Flame langsung melesat terbang, kilatan merah menyapu langit seperti kilat. Kecepatan flash merah ini sangat cepat, dalam sekejap mata sebelum perlahan-lahan mendarat di puncak yang jauh di dalam pegunungan. Lindong melompat dari punggung Little Flame dan dengan santai melemparkan Teng Lei yang tak sadarkan diri ke tanah dan melihat sekilas ke belakang. Tempat ini sudah agak jauh dari kota boneka besar. Kemungkinan besar, walaupun dengan kekuatan Ghastly Puppet Cult, mereka akan kesulitan mengejar. Lindong, apa tujuanmu sebenarnya? Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku di sini? Apakah kamu masih ingat di saat kamu dan yang lain berusaha untuk membunuhku di saat aku masih di dalam ruang tablet? Kamu berharap membiarkan aku mati di tangan kerangka misterius itu, tapi dugaanmu itu salah. Aku berhasil keluar dari ruang tablet kuno itu, dan aku akan memberi pelajaran kepada kalian yang sudah menjebakku di ruang tablet kuno. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani balas dendam kepadaku? Setelah Teng Lei membalas omongan Lindong dengan nada keras, ekor ular sanca Little Flame membentur tubuh Teng Lei. Setelah menerima pukulan berat ini, wajah Teng Lei memerah ketika ia segera memuntahkan seteguk darah segar dan tubuhnya menabrak batu besar. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin tahu beberapa informasi tentang Ghastly Puppet Cult kamu. Kamu bermimpi. Jika aku akan memberikan informasi tentang Ghastly Puppet Cult aku. Kamu tahu, ada beberapa keterampilan roh rahasia yang bisa langsung mencari ingatan seseorang. Namun setelah menggunakan itu pikiran kamu akan menjadi tidak waras. Apa kamu ingin aku menggunakan metode itu? Sialan, kamu memang benar-benar begitu licik. Apa yang ingin kamu ketahui? Setelah melihat ini, Lindong tersenyum. Dia sebenarnya tidak tahu keterampilan roh rahasia itu. Lindong hanya berusaha untuk menakut-nakuti Teng Lei agar dia bisa memberikan informasi. Selama pembukaan terakhir dari tablet kuno Wastelans kuno, Ghastly Puppet Cult kamu mendapatkan sesuatu di bagian bawah simbol puppet kan? Aku tidak tahu mengenai hal itu. Lindong dengan lembut menghela nafas. Lengan bajunya melambai ketika nyala energi mental membanting ke kepala Teng Lei dengan kejam. Gelombang energi panas yang terbakar menyebar dengan panik ke istana Niwan Teng Lei, menghanguskan energi mental di dalamnya. Memiliki istana Niwannya diserang oleh api energi mental, Teng Lei berseru dengan sedih. Jenis rasa sakit ini beberapa kali lebih kuat daripada luka daging. Berhenti. Baiklah, aku akan memberitahumu. Saat sebelumnya ruang tablet kuno dibuka, kult puppet kami memang mendapatkan objek yang sangat misterius dari simbol puppet lahir. Di mana benda itu sekarang? Di kota boneka. Ayah aku telah mengunci dirinya sejak ia memperoleh benda itu. Meskipun aku tidak tahu persis apa itu seharusnya bukan barang biasa. Aku telah menerima berita 2 hari yang lalu bahwa ayahku akan mengumpulkan semua praktisi di Ghastly Puppet Cult 10 hari kemudian karena dia telah menemukan bahwa ada segel pada benda misterius itu, dan untuk benar-benar memperbaikinya, segel perlu untuk dihancurkan. Segel itu sangat kuat dan dia telah mencoba berkali-kali tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, kali ini ia bermaksud untuk mengumpulkan kekuatan dari seluruh kultus wayang mengerikan untuk secara paksa membuka segel. Lindong, meskipun aku tidak tahu seberapa kuat segel yang ditinggalkan oleh tetua mata hitam hari ini, jika itu benar-benar rusak oleh pemimpin sekte wayang sadis dan dia memurnikan simbol leluhur yang memangsa, tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran Gritian yang akan bisa menghentikannya. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Tidak peduli apa, dia perlu mendapatkan simbol leluhur yang memangsa. Hanya dengan melakukan itu dia bisa sepenuhnya melampaui Lin Langtian di pertemuan klan setahun kemudian. Berapa banyak praktisi tahap manifestasi ada di Kult Puppet City itu? Ayahku dan ada 3 praktisi manifestasi. 3 praktisi tahap manifestasi? Mereka bisa dikatakan sangat kuat, sehingga pandangan serius melintas di mata Lindong. Dengan kekuatannya saat ini, ia hanya mampu menyamai setengah langkah ke praktisi manifestasi, tetapi jika ia bertemu dengan praktisi tahap manifestasi awal, peluang kemenangannya akan sangat kecil. Tentu saja jika Little Marten bisa membantunya, dia akan bisa bertarung. Jika dia ingin mengambil simbol leluhur yang memangsa dari mereka, yang sulit akan tinggi. Tidak peduli betapa sulitnya itu, masih tidak akan bisa menghilangkan pikiran Lindong untuk merebut simbol leluhur.
Lindong, apa yang kamu rencanakan untuk selanjutnya? Little Marten juga tahu kesulitan masalah ini dan karenanya bertanya. Bahkan jika itu memulihkan kekuatan, itu masih hanya mampu melawan praktisi tahap manifestasi awal. Sangat jelas bahwa kekuatan Ghastly Puppet Cult melampaui batas yang bisa diatasi. Mari kita pergi dulu ke Ghastly Puppet City dan tunggu kesempatan kita untuk bergerak. Aku sudah memberi tahu kamu semua yang ingin kamu ketahui, apalagi yang kamu inginkan. Kamu telah memperoleh seni bela diri kelas 9 di tablet manifestasi marsial, sekarang saatnya untuk menyerahkannya. Meskipun Lindong sekarang memiliki seni bela diri manifestasi itu hanya bisa digunakan di saat yang genting saja, jika dia bisa mendapatkan satu kekuatan dari Teng Lei pertempurannya akan naik sedikit dan akan bagus untuk Lindong yang berencana mengambil simbol leluhur itu. Jadi bagaimana? Apakah kamu tidak mau? Seni bela diri yang diperoleh dari Manifestation Martial Tablet langsung dicantumkan dalam pikiran seseorang. Bagaimana aku memberikannya kepada kamu, Teng Lei? Yang aku inginkan adalah warisan seni bela diri yang tercetak di pikiran kamu. Seni bela diri yang diwarisi dari Manifestation Martial Tablet tidak memiliki bentuk fisik. Itu dicetak ke dalam pikiran seseorang dan seseorang dapat dengan bebas mengaksesnya. Selama orang lain menerima warisan seni bela diri, mereka juga bisa belajar seni bela diri itu. Sialan kamu Lindong, ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Teng Lei langsung berubah. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan pemikiran ini, Teng Lei menutup matanya sebelum bola ungu yang bersinar perlahan muncul dari atas kepalanya. Samar-samar, orang bisa melihat buku ungu tebal di tengah bola ungu bercahaya itu. Saat dia menatap bola ungu yang bersinar itu, Lindong akhirnya tersenyum sebelum dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih bola ungu yang bersinar itu. Kemudian, kekuatan isap muncul dari telapak tangannya sebelum dia langsung menghisapnya ke dalam tubuhnya. Ketika bola ungu yang bersinar memasuki tubuhnya, sejumlah besar informasi dengan cepat memasuki kesadarannya, sebelum akhirnya berubah menjadi 4 karakter ungu besar. 9 Destruction Purple Shadow. Lindong dengan lembut menutup matanya sementara dia secara bertahap mulai memahami berbagai metode budidaya seni bela diri ini. Setelah sekitar 10 menit kemudian, Lindong akhirnya membuka matanya dengan senyum puas di wajahnya. Dengan menggunakan berbagai sarana kultivasi yang diperoleh dari bola ungu yang bersinar serta domain spiritual jimat batu misterius, aku harus bisa menguasai 9 kerusakan ungu bayangan dengan cepat. Lindong bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aku sudah memberimu seni bela diri, mengapa kamu tidak melepaskanku? Wajah Teng Lei gelap ketika dia bertanya. Lindong tersenyum. Namun, sebelum Teng Lei bisa bereaksi, benturan keras tiba-tiba mengenai kepala Teng Lei, dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Kamu bermimpi jika aku membiarkanmu pergi dengan mudah. Saat dia menatap Teng Lei yang tidak sadar, Lindong langsung mengambil tas Qian Kun milik Teng Lei, ada banyak pil yuan murni, yang jumlahnya mencapai sekitar 30.000. Dengan semua pil yuan murni ini yang mendukungnya, dia tidak hanya bisa memanfaatkan boneka kelas tinggi sepenuhnya, dia juga bisa menggunakan pil yuan murni untuk meningkatkan dirinya ketika menjalankan seni bela diri. Kapan kamu berencana untuk pergi ke Ghastly Puppet City? Biarkan aku beristirahat selama beberapa hari. Lindong tahu bahwa kota boneka tidak diragukan lagi adalah sebuah lubang yang penuh dengan naga dan harimau. Ada tak terhitung elit praktisi pemujaan wayang sakti di sana yang jauh melebihi kota boneka agung. Karena itu, ia harus siap sepenuhnya terlebih dahulu. Paling tidak, dia ingin menguasai 9 Destruction Purple Shadow terlebih dahulu. Bagaimana dengan orang itu? Marten kecil menunjuk ke arah Teng Lei yang tidak sadar. Ayo lepaskan dia dulu. Ayahnya adalah pemimpin pemujaan dan mungkin kita bisa menggunakannya untuk menukarkan dengan simbol leluhur. Aku tidak berpikir bahwa pemimpin Ghastly Puppet Cult akan menukar orang itu dengan simbol Devouring kuno. Terlepas dari apakah orang tua itu setuju atau tidak, setidaknya itu akan memaksa para praktisi wayang sadis mengerikan untuk bertindak lebih berhati-hati di sekitar kita. Lindong tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia meraih ke Teng Lei dan kembali ke Little Flame sebelum dia sekali lagi terbang. Dan menuju ke tempat yang benar-benar sunyi untuk menguasai seni bela diri kelas 9.
Oke teman-teman, untuk alur cerita di part ini cukup sampai di sini dulu, dan tonton part selanjutnya hanya di channel ini. Tonton dan ikuti terus channel ini supaya bisa berkembang ke depannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya agar Mimin bisa lebih semangat lagi untuk membuat alur ceritanya. Terima kasih.